Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon ini berumur 43 hari setelah tanam benih pertiwi, sekitar 1,7-1,8 kg. Perkiraan sekitar 10 hari lagi berarti umur 53, bisa 10 bisa 15 tergantung perkembangannya nanti. Ini dua buah ini dari satu pohon, kemudian pohon yang sebelahnya tidak ada buahnya, jadi tidak masalah buah berada di satu batang, sementara batang yang lain tidak ada buahnya. Sebenarnya tiap batang pasti ada buahnya, cuman karena buahnya tidak jadi, mungkin buahnya kurang bagus, jadi hasil seleksi dua buah ini yang terbagus. Sementara pohon sebelahnya ini satunya masih di atas ini, jadi umur 53 hari, buahnya belum rata serentak, masih ada yang besar, ada yang masih agak kecil. Jadi nanti sekitar umur 55 biasanya buah kelihatan seragam atau ukurannya tidak terlalu jauh antara yang satu dengan yang lain, karena yang besar seperti ini sudah mentok, kemudian yang kecil menyusul, jadi besarnya bisa terlihat rata. Dan ini untuk tanaman semangkanya. Coba kita lihat lebih dekat. Untuk yang ini terlalu dipangkal buahnya, mungkin di ujung tidak ada bunganya, atau terkadang bunga yang di 16-17 terlambat ngawinkan, kemudian sudah kering bunganya, ditunggu yang di atas nggak ada, jadi dipangkal. Karena bisa jadi dari 3 batang itu, batang utama misalnya sudah ada buah di sini, bunga tidak jadi, kemudian di atasnya tidak ada, dan buah yang dipangkal ini dari batang yang satunya. Karena bisa jadi buah yang di batang munculnya agak belakangan, karena ini dari batang yang samping. Sekitar 3 kilo lebih sedikit, ini masih 3 kilo kurang. Sekitar 4 kilo. Di umur ke 43 sudah ada yang beratnya 4 kilo. Jadi biasanya untuk ukuran, ketika tanaman semangka masuk usia 45 itu paling enggak separuh sudah mencapai berat 4 kilo atau sudah masuk grade A. Itu bisa dibilang indikator sukses. Jadi kalau umur 45, separuh dari buah yang ada itu sudah mencapai grade A, sudah 4 kilo ke atas, maka keberhasilan sudah di depan mata. Namun tentu saja masih menunggu pada saat panen. Jadi ini juga harus tetap waspada. Hama ulat kadang tidak terlihat di balik daun, tiba-tiba menggerogoti kulit semangka. Buahnya besar, kalau kulitnya tidak mulus juga nilainya kecil, maksudnya nilai uangnya kecil, karena harusnya super, nggak bisa super kalau kulitnya tidak mulus. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe Anda bisa terus mengikuti budidaya dari Petani Maju Official. Budidaya yang saya lakukan adalah melon dan semangka. Sebenarnya ada padi, ada cabai juga, cuman untuk padi dan cabai jarang saya upload karena
terkadang karena kesibukan jadi tidak sempat. Misalnya pada saat saya membuat video seperti ini, kalau pas bersamaan dengan pekerja saya, pada saat bekerja, terkadang pada saat merekam tiba-tiba saya harus turun tangan, saya harus menginstruksikan, saya harus ngajari, dan videonya terputus, kadang malah tidak jadi. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini saya membuat video malah tidak ada yang mengganggu. Terkadang kalau siang pas saya membuat video, pekerja butuh arahan dari saya butuh terjun langsung, malah videonya kadang terputus, tidak jadi. Seperti kita lihat di sini, di umur ke-43 ini daunnya masih hijau segar seperti ini, baik semangka maupun melon. Ini ada melon yang buahnya di atas semua. Coba dibuahkan 3. Kalau melihat kondisi tanamannya masih segar seperti ini, masih ada harapan bisa besar semua. Ya minimal 1,6, 1,7 sudah termasuk super. Ini dulu terlambat pemberian MKP, jadi MKP baru saya masukkan pada saat sekitar umur 30 antara 30-35. Harusnya di umur ke-21 supaya buahnya bisa nyantol di bawah semua. Tapi tidak masalah, yang penting ada buahnya. Cuman kalau di atas seperti ini panennya agak mundur, jadi nggak bisa bareng dengan buah yang di bawah. Yang di bawah cepat besar, cepat tua, jadi pada saat panen. Tapi tidak masalah, karena ini nanti rencananya panennya tidak sekaligus. Jadi walaupun melon ini sedikit, ini nanti panennya bertahap, karena untuk pemasaran di lokal Kota Banyuwangi. Jadi nanti saya ambil yang masak pohon dulu, buah yang bawah, kemudian buah yang tengah, kemudian yang atas. Jadi bisa jadi 2 kali atau 3 kali pemanenan. Jadi walaupun tidak serentak, ada yang di atas, ada yang di bawah, tidak masalah. Tapi kalau untuk panenan serentak, disarankan buahnya rata. Kalau di bawah semua, jangan sampai ada yang di atas, kecuali kalau terpaksa. Yang namanya budidaya ini kita hanya bisa berusaha, kita bisa berikhtiar, kita menjalankan syariat. Jadi semua hanya usaha. Apapun hasilnya tentu saja terserah Allah, terserah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Jadi kita mengupayakan yang terbaik. Apapun hasilnya kita tinggal pasrah. Tidak ada jaminan orang yang berpengalaman sekalipun selalu berhasil, selalu sukses. Masih ada juga kemungkinan untuk gagal, kemungkinan untuk rugi. Jadi pada saat tanaman bagus, kita tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, karena semua keberhasilan itu semata-mata karena kehendak Allah. Jadi kita benar-benar nggak bisa menentukan hasilnya. Yang penting kita usaha yang terbaik. Pada saat tanaman bagus seperti ini, kita bersyukur semua ini atas kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh sombong atau membanggakan diri. Jadi tahap demi tahap dalam budidaya melon dan semangka ini sudah saya uraikan melalui video-video dari Petani Maju Official. Silahkan disimak, dicermati, kalau perlu sambil dicatat. Mohon maaf untuk yang bertanya melalui kolom komentar, mungkin responnya lama atau kelamaan balasnya, karena memang yang ditangani banyak sekali. Dan juga yang sudah mengajukan untuk bergabung di grup WA, mungkin belum saya masukkan. Mohon maaf, sabar menunggu karena pekerjaan masih banyak, jadi terkadang saya tidak sempat untuk membalas WA. Saya hanya ingin menegaskan informasi seperti ini. Untuk
tanaman melon, ketika tanaman sudah terlihat normal, tidak perlu pupuk pembesar, tidak perlu kita buru-buru. Jadi biarkan saja, nanti akan besar dengan sendirinya. Karena karakter dari tanaman melon seperti itu. Berbeda dengan semangka. Tanaman semangka ketika tanamannya tumbuh subur normal, maka dia harus banyak pupuk dan banyak air. Terutama untuk air jangan ragu-ragu, karena beda orang, beda pengalaman. Jadi ada yang berpikir kalau misalnya semangka itu siang hari terlihat agak layu, jangan disiram. Tapi kalau saya, yang namanya semangka itu pada proses pembesaran ketika umur 40 ke 50 ini rawan-rawannya layu. Karena dia mau membesarkan buah, kalau airnya tidak cukup, justru pohonnya yang layu. Jadi pengairan harus banyak, jangan ragu-ragu. Jadi harus, untuk membesarkan semangka itu harus benar-benar banyak air. Jadi ini untuk beberapa hari terakhir ini tanaman semangka ini saya siram setiap hari. Jadi tiap sore jam 2 saya siram, besoknya siram lagi, dan seterusnya. Karena memang panasnya sangat terik siang hari. Kemudian melihat dari jenis tanah dan juga menyesuaikan dengan bedengan yang saya buat kemarin, jadi karakternya memang harus seperti itu. Ini ada buah melon yang ukurannya masih agak kecil, tapi buahnya bagus, nggak masalah. 10 hari lagi insya Allah akan besar kalau lihat kondisi buahnya. Ini bisa jadi mungkin sulaman atau yang pertumbuhan awalnya agak lambat. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.